سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت تعلم وعلم والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang rukun-rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? 17. Ada berapa? Ada 17. Yang sudah kita bahas berapa? 4. Yang pertama adalah niat. Bagaimana hukumnya mengucapkan niat? Sunnah. Jadi walaupun tanpa mengucapkan usolli fardhos subhi rakaataini itu tidak apa-apa, tidak wajib. Di dalam sholat urusan niat ini merefresh dulu karena sudah lama libur. Di dalam sholat fardu niat yang wajib itu cuma berapa? 3. Kalau dilafatkan, diucapkan itu usolli fardhos subhi. Jadi kayak rakaataini tidak wajib. Mustaqbilal kiblati tidak wajib. Adaan tidak wajib. Lillahi ta'ala tidak wajib. Jadi gampang niat itu. Kalau dalam sholat sunnah tambah lebih gampang. Cuma syaratnya cuma 2. Syaratnya cuma 2. Misalkan sholat duha, sholat duha tanpa menyebutkan sunnahnya tidak apa-apa. Kemudian yang kedua rukunnya adalah takbiratul ihram. Yang wajib itu hanya bacaannya. Ya, yang perlu diingat yang wajib hanya bacaannya. Urusan mengangkat tangan ini tidak wajib. Jadi kalau orang sholat kemudian dia bilang Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan, boleh, sah. Tanpa seperti ini sah. Perlu diingat yang wajib takbiratul ihram hanya bacaannya Allahu Akbar. Dan itu harus didengarkan oleh minimal dirinya sendiri. Kemudian berdiri di dalam sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Apakah boleh sholat sambil duduk? Bagaimana kalau dia mampu berdiri tapi tetap duduk sholat sunnah? Tidak apa-apa, kecuali sholat wajib. Maka dia ketika mampu untuk berdiri tidak boleh duduk. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah. Kemarin sudah dijelaskan membaca Fatihah tidak akan sah ketika tidak memenuhi berapa syarat? 12 syarat. Dan yang sekarang adalah ruku. Rukun yang ke-5 adalah ruku. Ruku itu membungkuk. Secara bahasa itu membungkuk. Sedangkan batasan ruku, orang itu bisa dikatakan rukuknya itu sah. Minimal kedua tangannya ini bisa menyentuh kedua lututnya. Tapi itu tidak harus. Saya ulang lagi. Ruku itu minimal kedua tangannya ini bisa nyentuh lututnya, kedua lututnya. Walaupun tidak nyentuh secara nyata itu dia tidak nyentuh juga tidak apa-apa. Jadi posisi membungkuknya itu sekiranya kedua tangan ini bisa nyentuh lututnya. Nyentuh lututnya. Mau dia nyentuh atau tidak nyentuh itu bukan kewajiban. Nyentuh tambah bagus. Tidak nyentuh tetap sah. Misalkan rukuknya gimana? Tanpa nyentuh. Juga tidak apa-apa. Yang penting itu batasan.
Selama tangan ini masih belum sampai ke lutut, misalkan cuma segini, maka tidak sah rukuknya. Masih belum bisa dikatakan itu rukuk. Salatnya tidak sah. Dan rukuk yang dikatakan rukuk sempurna itu sekiranya posisi antara kepala dengan punggung ini rata. Seandainya ditaruh misal kayak nampan itu tidak jatuh. Sekiranya ada nampan ditaruh di punggungnya itu tidak jatuh. Berarti itu rata. Nah, itu minimal seperti itu. Jadi rukuk tidak harus menyentuh kedua lutut. Itu hanya ukuran saja. Kenapa kita menyentuh kedua lutut? Biar lebih yakin bahwa benar-benar tangan kita nyampe situ. Gitu loh. Tapi tidak harus. Tidak harus. Dan syarat yang paling terpenting, kita ruku itu niatnya memang benar-benar ruku. Tidak boleh niat yang lain. Contoh. Pada saat sholat, kita naruh HP di tempat sujud seperti ini. Nah. Kemudian kita lihat di situ ada panggilan suara. Cuma ketika kita berdiri seperti ini kan, tidak begitu jelas ini siapa yang nelpon. Ya, siapa yang nelpon. Kemudian pada saat ruku, kita niatkan saya mau lihat siapa yang nelpon, tapi tidak niat ruku, maka tidak sah rukuknya. Dia niatnya saya niat ini lihat siapa yang nelpon. Pada saat ruku itu, jadi niatnya lihat ini, lihat HP ini. Walaupun posisinya benar-benar ruku, maka tidak sah. Kenapa? Karena niatnya adalah bukan niat ruku. Ya. Itu ruku. Gampang, sholat itu gampang. Jangan dipersulit. Kemudian yang yang berikutnya, geseran Mbak ini. Rukuk paham ya? Jadi tangan tidak harus nyentuh lutut. Kenapa kita harus nyentuh? Ya karena untuk meyakinkan dan memastikan bahwa kita memang benar-benar tangannya nyampe. Bagaimana kalau tangannya lebih di bawah lutut? Ya tidak apa-apa juga. Yang penting jangan sampai ke kaki, itu nanti jadi senam. Ya, jangan terlalu berlebihan. Cukup sampai lututnya saja. Tidak usah sampai ke ujung kakinya. Tinggal kasih musik nanti jadi senam itu. Paham? Yang berikutnya, rukun yang berikutnya adalah tumakninah di dalam ruku. Tumakninah itu artinya dia tenang, diam sejenak, minimal dengan mengucapkan subhanallah 1 kali. Itu sudah bisa dikatakan tumakninah. Jadi kalau dia rukuknya sambil gerak-gerak tangannya, misalkan sambil gini-gini misalnya, ini kan tidak tumakninah, maka tidak sah rukuknya. Atau sambil gini-gini waktu rukuk, gini-gini. Nah itu juga tidak sah rukuknya. Harus tenang, diam sejenak, minimal subhanallah. Masa ada sabar? Subhanallah saja kan cuma sebentar, berapa detik cuma, sekitar 2 detik atau 3 detik. Tumakninah. Kemudian yang berikutnya, i'tidal. I'tidal itu adalah bangun dari ruku. I'tidal ini termasuk ruknun qasir, rukun yang pendek. Maksudnya bagaimana rukun yang pendek itu? Tidak boleh terlalu lama di dalam i'tidal. Ukurannya lama atau tidak itu bagaimana? Karena i'tidal ini adalah posisinya berdiri, maka ukurannya adalah bacaan surat Fatihah. Maka i'tidal durasi waktunya jangan sampai melebihi ketika kita membaca Fatihah. Ketika kita melebihi Fatihah di dalam i'tidal, maka
sholatnya tidak sah. Karena ini ruknun qasir, rukun yang pendek. Misalnya baca Fatihah itu butuh waktu misalkan 2 menit. Misalnya ya. Maka i'tidal, berdiri i'tidal itu jangan sampai lebih dari 2 menit. Itu. Karena ini rukun yang pendek. Lebih dari 2 menit, maka i'tidalnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sedangkan yang wajib i'tidal itu hanya gerakannya saja. Bacaannya tidak wajib. Baca apa biasanya? Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Itu tidak wajib. Jadi kalau udah hafal enggak usah bingung. Ada kortingan. Enggak usah bingung. Yang wajib itu gerakannya, berdirinya itu. Dan ini memang harus benar-benar berdiri tegak. Harus benar-benar berdiri tegak, lurus. Kayak orang upacara itu. Kayak orang upacara itu i'tidal. Jadi jangan sampai lebih dari bacaan Fatihah. Karena i'tidal ini adalah ruknun qasir, rukun yang pendek. Dan di situ juga syarat rukun yang berikutnya adalah tumakninah di dalam i'tidal. Sudah berapa itu? Rukun yang keberapa? 8. Jadi itu harus tumakninah. Harus diam sejenak. Harus tenang. Sekiranya mengucapkan subhanallah. Di sini hafal semua bacaan i'tidal. Hafal ya? Apa bacaannya? Rabbana Lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Ada yang lebih pendek. Rabbana walakal hamd. Itu juga sudah cukup itu. Ya. Ini kalau di Mekah, di Madinah itu kayak gitu biasanya bacanya. Rabbana walakal hamd. Yang penting kita itu tahu tentang sholat itu gampang untuk mengajarkan kepada orang lain. Jangan fokus kepada bacaannya. Bacaan yang wajib di dalam sholat cuma berapa? Takbir, Al-Fatihah, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, sama salam. Yang lain nggak wajib, sunnah. Nah, itu sudah rukun yang keberapa? 9. Dan i'tidal ini, saya ulang kembali, i'tidal itu juga sama seperti ruku, harus niat i'tidal. Ketika orang bangun dari ruku tapi niatnya tidak i'tidal, maka tidak sah. Contoh, misalnya pada saat ruku tiba-tiba ada orang ini main petasan sehingga dia kaget, jadi langsung berdiri. Terus dia mikir, ini sekalian saya niati i'tidal, tidak bisa. Dia berdirinya karena kaget. Maka itu tidak sah. I'tidal harus benar-benar niat dia bangun dari ruku. Harus dia niat i'tidal. Kalau bukan karena niat i'tidal maka tidak sah. Contohnya kayak tadi. Kaget tiba-tiba langsung berdiri. Kan ada biasanya orang seperti itu. Ada. Walaupun tidak harus kaget contohnya. Ya, bebas ya. Tiba-tiba misalkan ada ular di depan. Hanya langsung dari asalnya posisi ruku langsung berdiri. Kalau lari tidak sah itu. Sudah jelas kalau lari tidak sah salatnya. Berdiri saja itu tapi tidak niat i'tidal sudah tidak sah salatnya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah sujud. Nah, ini penting sujud ini. Sujud. Yang perlu untuk diketahui adalah anggota sujud ada 7. Anggota sujud ada 7. Apa saja? Dahi 1. Kedua tangan. Terus kedua lutut.
kedua kaki. Hidung tidak wajib nempel. Kasihan yang hidungnya mancung ke dalam, nanti tidak sah salatnya. Hidung tidak wajib nempel di dalam salat, tapi menempelkan hidung di dalam sujud itu hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Kalau seandainya tidak nempel ke lantai juga tidak apa-apa. Sedangkan batasan minimal sujud itu adalah sujud itu tidak mesti nempel. Artinya gini, di kitab itu dijelaskan ada kapas. Sujud itu ukurannya bukan dahi nempel ke lantai, bukan. Karena ada ini nempel, ini sudah nempel, ini juga nempel. Nah, ya, tekan. Nah. Yang namanya sujud itu adalah seandainya di hadapan kita itu ada kapas, maka ini kapas ini ambles seperti ini. Jadi kalau misalkan kita nempelkan dahi, cuma sekedar nempel ke lantai, tapi agak sedikit ditahan, maka ini tidak sah. Ini kan tidak ambles ini, tetap nempel. Jadi seandainya orang sujud seperti ini, tapi tidak ditekan sedikit, seandainya di situ ada kapas, maka kapasnya tetap tidak berubah, maka sujudnya tidak sah. Paham enggak? Iya. Jadi sujud itu harus ditekan sedikit. Jadi seandainya itu ada kapas, maka kapasnya ini langsung ambles seperti ini. Bedakan. Misalkan begini ya. Ini yang paling enak itu kapas-kapas yang biasanya buat kayak apa namanya? Bantal kayak gitu. Nah, kalau gini kan sebenarnya bukan kapas ini. Ya. Jadi gini. Ini nempel. Nempel kan? Nempel ke lantai. Ini juga nempel. Cuma ini agak ditekan. Maka sujud itu seandainya di situ ada kapas, maka kapas itu akan ambles. Kalau cuma sekedar seperti ini, tapi kita tahan, walaupun nempel ke lantai, maka tidak sah. Jadi ukurannya itu ini, kapasnya. Tapi sudah bisa dipahami kok itu. Ya. Itu ukuran minimal sujud seperti itu. Sedangkan anggota sujud itu ada beberapa tadi itu. 7. Ada beberapa anggota sujud yang wajib ditutup. Ada beberapa anggota sujud yang boleh ditutup dan boleh dibuka. Nah, ini yang penting. Yang wajib ditutup, anggota sujud yang wajib ditutup adalah lutut. Wajib ditutup. Kenapa wajib ditutup? Nah, misalkan laki-laki kan termasuk sudah aurat. Wajib ditutup. Artinya misalkan pakai sarungnya sudah di bawah lutut. Kemudian dahi wajib dibuka. Contoh misalnya, saya pakai kopiah seperti ini misalnya. Nah, ini dahi ketutup ini. Jadi saya sujud seperti ini, tidak sah karena dahinya ketutup. Saya kalau di luar sholat lebih sering pakai kopiah seperti ini. Tapi kalau di dalam sholat pasti saya ginikan. Karena nanti tidak sah. Dahi harus kebuka. Harus kebuka. Kalau perempuan insya Allah gampang. Pasti kebuka. Kalau laki-laki ini kadang-kadang pakai kopiah seperti itu. Atau kadang-kadang rambut tapi berponi. Seperti itu. Nah, rambut poni. Dan yang wajib nempel ke lantai itu tidak harus semuanya. Tapi cukup sebagian. Jadi kadang-kadang sebagian orang itu punya pemahaman ketika ada rambut yang nyembul ke sini satu, maka ketika itu rambut itu nempel ke lantai pada saat sujud itu kan menghalangi dahi untuk sampai ke tempat sujud, maka tidak sah. Itu tidak benar. Yang penting sudah ada sebagian saja dahi yang nempel ke lantai, maka sudah sah sujudnya. Tidak harus semuanya. Semuanya susah. Wong dahi ini kan bentuknya kan seperti ini, bukan rata seperti ini. Gimana cara nempelkan semua? Hah?
bukan kayak bentuk setrika dahi itu. Bentuknya kan gini. Jadi itu cukup sebagian saja yang nempel, tidak harus semuanya. Kayak misalkan kaki juga pada saat seperti ini juga tidak harus semuanya, susah. Misalkan kanan cuma satu seperti ini, boleh. Kiri cuma satu seperti ini, boleh. Tidak harus semuanya, susah kalau semuanya. Tapi yang paling penting adalah harus nekuk seperti ini pada saat sujud. Tidak boleh sujud itu seperti ini, tidak boleh. Apalagi diangkat seperti ini, tidak boleh. Karena saya pernah lihat sendiri, ada orang sujud diangkat seperti ini, tidak boleh, tidak boleh. Kemudian ada anggota sujud itu yang boleh dibuka, boleh ditutup. Apa itu? Tangan dan kedua kaki. Ketika kita sudah tahu seperti itu, berarti nanti kita akan tahu hukum yang lain. Bagaimana orang sholat dengan memakai kaos tangan? Boleh apa tidak boleh? Sah apa tidak sah? Sah. Karena itu tidak harus terbuka. Terbuka lebih bagus, tertutup boleh, tidak apa-apa. Bagaimana sholatnya orang yang memakai kaos kaki? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Sah apa tidak sah? Sah. Yang wajib tertutup itu hanya lutut. Yang lain ada yang wajib dibuka, ada yang boleh ditutup, ada yang boleh dibuka. Yang wajib dibuka dahi. Dan dahi di sini yang dinamakan dahi itu yang bagian tengah. Jadi tidak boleh sujud dengan menggunakan dahi yang bagian ujung seperti ini. Jadi sujudnya seperti ini. Tidak boleh pakai yang ujung sini atau ujung sini, tidak boleh. Harus yang bagian tengah sini, walaupun cuma sebagian. Misalnya di sini ada jerawatnya, misalkan, ya cari yang tidak ada jerawatnya. Itu. Jadi orang itu kalau paham tentang fikih sholat tuh gampang. Ini kalau ada jerawatnya langsung ditekan langsung. Ya nanti keluar darah nanti. Tidak harus semuanya. Yang nempel tidak harus semuanya. Cukup sebagian juga sudah cukup. Soalnya saya pernah mendengar salah seorang ustadz itu yang dia memberikan ceramah di salah satu masjid di sini. Katanya kalau ada rambut yang kelihatan satu saja pada saat sholat, maka sholatnya tidak sah ketika sujud. Itu berlaku bagi perempuan iya. Kalau bagi perempuan iya. Rambut kelihatan satu sudah otomatis tidak sah. Kenapa? Karena rambut adalah aurat. Kalau laki-laki beda. Jadi itu alasannya tidak sahnya bukan karena ada rambut yang menghalangi ke tempat sujud, tapi karena dia membuka aurat. Itu. Jadi sujudnya harus seperti itu, harus seperti ini. Dahi wajib dibuka, kemudian lutut wajib ditutup, telapak tangan boleh dibuka, boleh ditutup. Kaki boleh dibuka, boleh ditutup. Tapi antara tangan dan kaki ini lebih bagusnya dibuka. Jadi biar tidak bingung. Oh ini kok sholat pakai kaos kaki, berarti nanti tidak nempel ininya. Tidak apa-apa. Nanti kalau udah nempel berarti itu namanya kuntilanak. Udah nempel ke lantai. Dari sini ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjutkan tentang sujud dan seterusnya. Ya, silakan. Saya listakan ada sekalian kalau perempuan ataupun laki-laki yang rambutnya itu sampai tumbuh ke dahi. Gimana? Iya. Enggak apa-apa, itu kan asli. Asli itu bukan namanya rambut, bukan rambut kepala, itu asli. Masa disuruh cukur, kan ya lucu. Tidak ada apa-apa, rambut yang ada di dahi seperti ini kemudian ikut sujud juga ada apa-apa, itu memang asli itu. Tidak apa-apa. Dan sujud ini posisi kepala harus jauh lebih rendah
dibanding posisi pinggul. Bagaimana kalau misalkan posisi kepala jauh lebih tinggi? Misalnya, contohnya, jadi misalkan di sini ada bangku seperti ini. Kita sujudnya di bangku seperti ini. Ini kan berarti nanti posisi kepala jauh lebih tinggi dibanding pinggulnya. Bagaimana sujudnya? Tidak sah. Atau sujud di tembok misalnya. Jadi mungkin dia lagi frustasi gitu. Jadi tidak sujud di sini sekalian biar gaya baru sujud di tembok itu. Berarti posisi kepalanya jauh lebih tinggi dibanding pinggulnya, maka tidak sah. Posisi pinggul itu harus lebih tinggi daripada posisi kepalanya. Makanya sujud itu ada filosofi yang begitu sangat penting, bahwa kepala yang sering dibangga-banggakan pada saat itu berada di posisi yang bawah. Sedangkan ini yang sesuatu yang tidak berharga berada di posisi yang atas. Itu sebuah bentuk kerendahan, kepasrahan total di hadapan Allah. Sujud gitu kita benar-benar merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ini yang sering dibangga-banggakan ada di bawah. Ya karena memang manusia itu tercipta dari tanah, sudah semestinya harus merendah. Bukan tercipta dari langit yang harus meninggi. Langit itu tanpa memberikan pengumuman dia tinggi, orang lain sudah mengakui tinggi. Kita pun juga seperti itu. Tidak perlu untuk mengumumkan kita ini siapa, kita bagaimana, kita orang baik atau tidak. Langit tidak usah ngasih pengumuman, kita juga sudah bisa mengatakan dia adalah tinggi. Tidak usah. Pengakuan kepada diri sendiri justru adalah sebuah kebohongan. Biar orang lain yang menilai. Hidup itu kan kita yang menjalani, orang lain yang menilai, komentari. Kemudian yang paling penting juga, tidak boleh sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Contoh, kalau perempuan mukenanya ini yang misalkan mukena ya atas bawah misalkan. Pada saat sujud kemudian mukenanya itu ya berkibar, bukan berkibar. Kalau berkibar gini. Terhampar. Terhampar. Kemudian dia sujud di atas mukenanya itu. Maka yang seperti itu tidak sah. Kenapa? Karena mukenanya ini nanti akan bergerak sesuai dengan gerakan dia. Tidak sah. Tidak boleh sujud di atas mukena, atau misalkan ininya agak panjang. Jadi pada saat sujud terus ada posisinya pas di posisi sujud dahi itu. Kemudian sujud di situ. Tidak sah juga. Tidak boleh sujud di tempat di satu barang yang barang itu akan bergerak sesuai gerakan kita sholat. Atau kalau laki-laki misalkan pakai serban ini. Nah, ya pakai serban. Kemudian pada saat sujud serbannya ini ke situ, ke bawah, kemudian sujud di atas serbannya itu. Itu juga tidak boleh. Tidak sah. Atau pakai imamah misalkan. Ininya panjang. Nah, yang ekornya di belakang itu panjang sampai kemudian kayak imamnya Habib Umar panjang ya sampai segini. Jadi kalau misalkan di situ sampai ke ke tempat sujud kemudian di kena dahi, itu kan nanti kan bergerak itunya, barangnya itu. Maka itu juga tidak sah. Beda dengan satu contoh misalnya. Pada saat sholat kita bawa sapu tangan. Kemudian pada saat sujud sapu tangan dijatuhkan di situ. Kemudian kita sujud di atas sapu tangan. Tapi sapu tangannya dibiarkan. Maka tidak apa-apa. Karena apa? Karena tidak mengikuti gerakan kita. Kayak sajadah juga sama. Ini kan sajadah tidak bergerak.
diem terus. Kalau sajadah bergerak itu namanya sajadahnya Aladin. Tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Itu sujud. Dan sujudnya juga harus tumakninah. Itu termasuk rukun yang berikutnya. Tumakninah di dalam sujud. Dan lagi-lagi perlu diingat bahwa bacaan di dalam sujud tidak wajib. Baca apa itu biasanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, seandainya cuma baca subhanallah juga boleh. Tidak baca juga boleh. Gampang apa susah salat? Gampang. Kemudian yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Dan sujud ini juga sebelum beralih ke rukun berikutnya, sujud ini juga termasuk ruknun tawil. Ruknun tawil itu rukun yang panjang. Sujud ini tidak boleh melebihi bacaan pada saat tasyahud akhir. Ini sujud ini tidak boleh melebihi bacaan pada saat tasyahud akhir. Sedangkan bukan. Masya Allah. Sujud ini adalah rukunun yang tawil, artinya rukun yang panjang. Jadi doa yang paling mudah diijabahi oleh Allah adalah doa ketika sujud salah satunya. Kemudian tumakninah di dalam sujud dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu beda dengan pada saat sujud. Pada saat sujud kaki harus nekuk seperti ini. Ya, pada saat sujud. Tapi pada saat duduk di antara sujud, dia mau nekuk atau tidak atau seperti ini boleh. Tidak wajib nekuk seperti ini pada saat duduk di antara dua sujud. Tidak wajib nekuk seperti ini, tidak wajib. Jadi boleh kayak gini juga boleh. Boleh kadang kayak gini juga boleh. Boleh. Beda dengan ketika sujud. Dan juga tumakninah itu rukun yang berikutnya. Rukun yang keberapa itu? 12. Tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Nah, ini kemudian ada praktek ini. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Bagaimana duduk yang baik pada saat tasyahud akhir? Kita sudah tahu semua ya. Pada saat tasyahud akhir, duduknya namanya duduk tawarruk namanya. Duduk tawarruk itu seperti ini. Nah, ini duduk tawarruk. Nah, ini duduk pada saat tahiyat akhir seperti ini. Tapi ini misalnya kakinya ini, misalkan seperti ini juga tidak apa-apa. Seperti ini juga tidak apa-apa, lebih bagus. Kadang-kadang orang tidak bisa, apalagi orang yang sepuh, tidak bisa, kelihatan. Ini namanya duduk tawarruk namanya. Kalau duduk pada saat tahiyat awal, itu duduk seperti ini namanya. Namanya duduk iftirash namanya. Seperti ini namanya duduk iftirash. Ini macam-macam duduk di dalam sholat. Duduk iftirash seperti ini. Tapi ini tidak wajib duduk model seperti ini. Jadi tahiyat akhir dengan model duduk seperti ini pun boleh. Ya. Tahiyat akhir dengan model duduk seperti ini pun boleh. Seperti ini juga boleh. Karena kadang sebagian orang itu memaksakan. Aturan softnya sudah terlalu selak. Jadi nanti kalau pada saat tahiyat akhir dia duduk seperti ini hanya nyakit yang lain.
Kalau orang tahu, nggak usah duduk seperti ini, nanti tambah gini-gini. Apalagi dia gemuk orangnya. Duduk tahiyat akhir kayak gini juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada beberapa posisi duduk itu di dalam sholat yang diperbolehkan. Ini hanya yang sering kita lakukan itu semuanya sunnah. Yang afdol seperti itu. Duduk tahiyat awal seperti ini namanya duduk iftirosh namanya. Biar tahu istilah-istilah duduk di dalam sholat. Ini namanya duduk iftirosh. Sedangkan duduk tahiyat akhir seperti ini namanya duduk tawarruk seperti ini namanya. Ada duduk namanya duduk tarabbu namanya. Duduk tarabbu itu duduk bersila. Duduk bersila. Jadi misalnya ada orang tahiyat akhir atau tahiyat awal, duduknya seperti ini. Seperti ini. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Boleh. Orang duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir seperti ini boleh. Bahkan seperti ini boleh. Jadi tidak usah dipersulit. Sholat itu gampang. Orang sholat duduknya seperti ini boleh. Ini namanya duduk tarabbu. Kalau seperti ini duduk bersila namanya duduk tarabbu. Boleh seperti ini. Saya pernah lihat orang sholat tahiyat akhirnya duduk seperti ini. Oh, berarti dia paham fikih. Boleh. Ada namanya duduk iq'a. Alif, qaf, ain, alif, ain. Iq'a. Duduk iq'a itu seperti ini. Kelihatan ya? Yang penting kelihatan. Duduk iq'a itu seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi misalnya tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir duduknya seperti ini, boleh. Saya sering lihat waktu di Yaman itu, orang sholat tahiyatnya seperti ini. Ini kan berarti orang itu kalau softnya terlalu mepet, terlalu rapat itu kan pada saat tahiyat awal atau tahiyat akhir itu kan tidak mengganggu yang lain kalau seperti ini. Karena posisi seperti ini tidak memakan tempat. Ini namanya duduk iq'a namanya. Boleh seperti ini. At-tahiyatul mubarakatuh. Boleh. Tahiyat awal maupun tahiyat akhir boleh duduk seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu duduk mirip seperti anjing. Nah, duduk mirip seperti anjing. Mirip tapi Iya. seperti Kenapa? ya mirip seperti anjing. Kok kenapa? Seperti ini. Seperti ini makruh duduk seperti ini. Jadi orang itu kalau tahu posisi-posisi duduk di dalam sholat itu gampang sholat itu. Kadang-kadang ininya apa namanya? Ada ya itu. Cari posisi duduk yang lain. Cari posisi duduk yang lain atau di sininya misalkan ada apa namanya? Borok itu. Ya duduk sekiranya kalau kayak gini kan nanti kan ini kena lantai kan. Duduk seperti ini juga boleh. Seperti ini. Oh, kalau kayak orang Iya, boleh seperti ini. Boleh. Cuma urutan-urutannya itu ya kayak tadi itu. Tahiyat awal pakai duduk namanya duduk iftirosh. Iftirosh itu memakai alas dengan telapak kaki itu namanya iftirosh. Farosh tikar memakai alas. Dengan tawaruk yang tadi itu dengan memasukkan seperti ini. Jadi ini hanya sunnah saja. Duduk seperti ini hanya sunnah. Jadi seandainya tidak seperti ini boleh. Misalkan agak digeser seperti ini, boleh. Mau kayak gini, boleh. Mau kayak gini, boleh. Sama-sama boleh. Paham? Ada jenis-jenis duduk. Ada namanya duduk iftirosh seperti duduk tahiyat awal. Ada namanya duduk tawarruk seperti tahiyat akhir. Ada namanya duduk tarabbu bersila seperti ini. Kemudian ada namanya duduk iq'a. Iq'a ya sekali-kali praktek gitu loh. Biar kelihatan ilmunya.
Macam ada iya. Komen Ustaz. Biar kelihatan ilmunya. Tapi prakteknya di sini. Jangan di kampung. Kalau di kampung nanti dikira aliran sesat. Gitu loh. Kecuali kamu mau di mana ya? Kecuali bisa menjelaskan kepada masyarakat. Jangan asal praktek tapi tidak bisa menjelaskan. Oh ini tidak apa-apa kayak gini. Ada di kitab ini. Itu tidak apa-apa. Harus yakin. Harus meyakinkan. Kalau tidak meyakinkan ya. Jadi sekali-kali duduk seperti ini. Kalau waktu seperti ini namanya duduk IKA. Saya sering lihat duduk orang duduk seperti ini pada saat saya masih belajar di Yaman. Seperti boleh. Banyak orang duduk seperti ini boleh. Terus macam-macam orang sholat di sana. Kadang takbir, Allahu Akbar. Tangannya cuma gini, tidak gini. Orang itu kalau banyak ilmunya, tidak gampang menyalahkan orang. Oh itu kok sholat tanpa bersedekap. Aliran mana itu? Aliran sesat. Sesat gondolmu itu. Tidak sesat itu. Boleh. Tidak apa-apa. Yang wajib itu hanya bacaan takbir. Urusan mengangkat tangan sunnah. Urusan seperti ini sunnah. Gampang sholat itu. Itu beberapa jenis duduk di dalam sholat. Tapi tidak ada duduk seperti ini misalnya. Kayak gini. Gimana caranya? At-tahiyatul mubarakatuh. Ada. Jadi di dalam tasyahud akhir itu ada 2 rukun. Ya. Di dalam tasyahud akhir ada 2 rukun. Yang pertama bacaannya, yang kedua duduknya. Sama-sama rukun di dalam sholat. Sama kayak waktu baca Fatihah. Itu ada 2 rukun. Berdirinya dan bacaan Fatihahnya. Jadi duduk itu juga termasuk rukun di dalam sholat, duduk tahiyat akhir itu. Tahiyat awal tidak wajib. Kalau orang tahu ilmunya, ini kok tidak tahiyat awal langsung berdiri imamnya, tidak usah diingatkan. Ya. Kalau pas sholat jamaah, tahiyat awal kok langsung berdiri, tidak tahiyat awal. Tidak usah diingatkan, biar saja, tidak apa-apa. Itu sunnah. Justru kalau diingatkan, balik lagi, tambah batal sholatnya. Kenapa kok batal? Mendahulukan, mementingkan yang sunnah, mengakhirkan yang wajib. Sama kayak kunut. Kunut ini wajib apa tidak wajib? Tidak wajib, sunnah. Jadi kalau misalkan kita bermakmum, mohon maaf, dengan salah satu organisasi misalnya Muhammadiyah yang tidak kunut, tidak usah tanya ini Muhammadiyah apa NU atau apa. Mau makmum saja, tidak apa-apa. Pakai tanya ini alirannya apa. Mau dia kunut, mau dia tidak kunut, tidak masalah. Sholatnya tetap sah. Yang penting gerakan sholat tetap sama seperti itu. Imam Syafi'i itu beda dengan Imam Hambali. Tapi Imam Syafi'i ini ketika beliau misalkan sholat di tempatnya muridnya, beliau tidak pakai kunut, menghormati. Jadi kalau misalkan suatu saat disuruh jadi imam di daerah misalkan yang di situ tidak terbiasa kunut, tidak usah kunut, tidak usah ragu-ragu, tetap sah kok sholatnya. Sengaja tidak kunut juga tidak apa-apa. Itu kalau orang pinter. Dia sholat subuhnya hilang, bangunnya jam 7, belum sholat subuh. Ini kan dia wajib ke sholat subuh qadha. Karena dia pinter, nggak usah pakai kunut, biar tidak kelihatan. Dikira sholat duha, padahal sholat subuh. Itu namanya sholat subha, subuh campur duha. Orang pinter itu gampang. Jadi kadang-kadang kalau kesiangan itu tidak usah kunut, tidak apa-apa. Orang kunut tidak wajib. Nanti kok ini jam 7 kok sholatnya pakai spion 2. Oh ini berarti sholat qadha ini. Nah, itu rukun di dalam sholat tasyahud akhir. Cara duduknya kayak tadi itu. Ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan. Tidak harus seperti yang biasa kita lakukan. Dan tidak harus nekuk.
Yang wajib nekuk hanya pada saat sujud. Duduk di antara dua sujud tidak wajib nekuk. Duduk tahiyat awal tidak wajib nekuk. Otomatis kan tadi boleh duduk bersila, kan otomatis tidak nekuk sama sekali itu. Kan ya? Tidak wajib nekuk. Kemudian rukun yang berikutnya yang keberapa? 14. Bukan, 15. Tadi tasyahud akhir, kemudian duduk pada saat tasyahud akhir sudah rukun juga itu. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Saya ulang. Bacaan tasyahud akhir yang wajib ini perlu diperhatikan. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir. Sampai situ. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian berpindah ke rukun yang berikutnya, baca sholawat. Itu rukun yang berbeda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah, yang wajib cuma sampai situ. Setelah itu, wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah. Tapi lebih bagus sampai wa ala ali sayyidina Muhammad. Urusan bacaan yang berikutnya, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Wajib apa tidak wajib? Sunnah. Tidak wajib, sunnah. Jadi kalau ngajari anak sholat itu gampang. Apalagi ngajari orang awam sholat gampang. Tidak panjang bacaannya. Tidak perlu waktu sampai sebulan, apalagi sampai setahun. Seminggu bisa selesai itu. Kemudian rukun yang ke-16 adalah salam. Nah, yang perlu diketahui bahwa salam ini juga yang wajib hanya bacaannya. Yang wajib hanya bacaannya, bukan gerakannya. Gerakannya berarti noleh. Ya. Noleh tidak wajib. Di dalam salam itu tidak wajib. Misalkan orang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak noleh. Boleh pada boleh? Boleh. Dan yang wajib ini hanya salam yang pertama. Yang wajib hanya salam yang pertama. Salam yang kedua hukumnya sunnah. Jadi misalnya ada orang salam pertama langsung kemudian dia berdiri mengakhiri sholatnya, boleh. Asalkan dia tahu bahwa salam yang kedua adalah sunnah. Beda lagi kasusnya, misalkan dia masih mau melakukan salam yang kedua, berarti ini masih dalam rangkaian sholat. Kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, misalkan dia ngomong, maka batal sholatnya. Karena dia apa? Karena dia masih punya keinginan untuk salam yang kedua. Kalau kita sudah tidak mau salam yang kedua, sudah kita potong salam yang pertama, kita sudah niatkan, sudah selesai sholat. Ya sudah, keluar dari sholat. Kita mau apa saja sudah bebas. Tidak berpengaruh terhadap sah tidak sahnya sholat. Itu rukun yang ke-16, tidak harus noleh. Cuma tidak enak kalau udah noleh. Iya. Sudah terbiasa soalnya. Kemudian yang ke-17 adalah tartib. Apa itu tartib? Berurutan. Sesuai dengan urutannya. Yang pertama didahulukan, yang akhir diakhirkan. Jadi urut. Tidak boleh dimulai dari posisi duduk dulu, kemudian ruku, baru kemudian berdiri. Tidak boleh ya, harus urut sesuai dengan urutan rukun-rukun sholat tadi itu. Itu tentang beberapa rukun sholat yang sangat penting, yang perlu untuk kita pelajari dan kita ketahui bersama. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang ini. Ya. Apa? Berarti orang yang sudah terbiasa sholat qobliyah dan ba'diyah qobliyah, terus pas mau sholat qobliyah itu lupa langsung ke fardu, tapi masih baru, misalnya tidak sholat pertama terus dibatalkan,
karena terbiasa sholat qobliyahnya dulu. Tidak apa-apa. Sholat sunnah tidak apa dibatalkan. Tapi Seandainya orang yang istiqomah oh gitu. Ya. Yang bagus itu sholat wajib itu ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa haram untuk memutus ibadah wajib. Jadi kalau urusan ibadah wajib itu jangan dibuat main-main. Sudah teruskan saja. Nanti karena kita sudah kadung istiqomah sholat qobliyah, kita qadha setelah melakukan sholat fardu, tidak apa-apa. Atau misalnya kita masuk masjid, sudah qomat, tidak usah sholat qobliyah dulu. Sholat jamaah, ikut sholat jamaah. Setelah itu, setelah sholat jamaah, kita sholat qobliyah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Qadha sholat qobliyah, tidak apa-apa. Walaupun kenyataannya setelah sholat fardu. Walaupun sebenarnya disebut sholat ba'diyah, tapi tidak apa-apa. Jadi ibadah-ibadah yang istiqomah itu memang sunnah untuk diqadha, walaupun tidak pada waktunya. Misalkan punya rutinan setiap pagi baca sholawat sekian-sekian, ternyata lupa. Nanti agak siang tidak apa-apa. Yang penting istiqomah itu sunnah untuk diqadha. Sunnah bukan wajib ya. Beda dengan ibadah fardu yang harus dan wajib diqadha. Silakan yang lain yang mau tanya. Ya diqadha juga tidak apa-apa. Iya, iya, sunnah seperti itu sunnah. Itu pentingnya waktu. Kalau waktu tidak bisa diulang kembali, tapi apa yang ada di dalam waktu itu bisa diulangi lagi. Makanya waktu itu sangat mahal sekali. Kita tidak bisa memberi waktu. Yang kemarin sudah lewat, ya sudah tidak bakal kembali lagi. Tapi apa yang ada di dalamnya bisa. Makanya saya ngaji ke sini ini, waktunya mungkin tidak bisa dibeli. Tapi kalau ngajinya bisa dibeli. Nanti bisa disimak. Waktunya mereka tidak punya yang tidak hadir. Gitu. Waktu tidak bisa diulang. Kalaupun bisa diulang, saya akan kembali lahir dari awal. Ya Allah. Waktu tidak bisa diulang. Ya. Kalau sesuatu di dalam waktu itu bisa diulang berkali-kali. Bisa saja kita mati satu kali, tapi kadang kita mati berkali-kali karena dibunuh oleh waktu. Al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Jika kita tidak menggunakannya, maka pedang itu akan memotong leher kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya lagi? Tidak ada. Wa